Halo semuanya, kenalin, aku Rizal. Di sini bakal ngejelasin materi mengenai transformasi Laplace, sebab short impulse, dan juga direct delta function. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu impuls. Jadi impuls itu adalah sebuah gaya atau tekanan yang bekerja dengan waktu yang sangat singkat dan juga dampaknya itu sangat besar. Contoh dari fenomena impuls sendiri itu adalah ketika kita sedang memukul dengan menggunakan palu. Ini gambar adalah ketika kita memukul dengan menggunakan palu ke paku, itu akan terjadi sebuah impuls sesaat. Nah, impuls ini bisa kita gambarkan menggunakan diagram batang menjadi seperti ini. Di sini terdapat sumbu T yang menggambarkan dalam rentang waktu impulsnya itu terjadi dari rentang waktu A hingga A plus K. Kita asumsikan untuk lebar batang ini adalah L sama dengan K. Berarti jika kita memiliki areanya itu satu, berarti kita bisa mencari tingginya atau panjangnya itu dengan rumus luas persegi panjang, yang dimana luasnya itu kan panjang kali lebar, maka untuk panjangnya itu adalah luas dibagi lebarnya. Berarti sama dengan 1/K untuk panjang atau tinggi diagram batang ini. Berarti impuls yang terjadi itu akan terjadi pada rentang waktu A hingga A plus K. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi delta direct. Nah, fungsi delta direct itu adalah ketika sebuah fungsi impuls itu ini FK T min A, itu K-nya itu mendekati 0 atau lebarnya itu mendekati 0. Sehingga akan mengakibatkan tingginya itu menjadi tak terhingga dan tapi luasnya itu tetap satu. Nah, itu akan berarti kita menggunakan pendekatan limit K menuju 0 dari fungsi impuls yang terjadi pada saat A, sehingga kita mendapatkan fungsi delta T min A. Jadi ini adalah impuls yang terjadi tepat di waktu T sama dengan A. Sehingga kita dapat menerapkannya ke fungsi shifting delta direct, yang dimana integral dari minus T hingga menuju ke T hingga dari fungsi gt dikalikan fungsi delta T min A dt, itu akan sama dengan fungsi G terhadap A. Jadi GA. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk diagram, dia akan menjadi diagram batang seperti ini, yaitu seperti garis lurus saja. Ini adalah impuls yang terjadi pada waktu T sama dengan A. Sehingga jika kita menerapkannya ke Laplace transform dari fungsi delta direct, itu adalah Laplace delta T min A, itu akan sama dengan E pangkat minus AS. Untuk sifat penyaringan ditambah Laplace-nya itu, maka didapat Laplace dari Ft dikalikan fungsi delta T min A, itu sama dengan Fa dikalikan E min AS. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Di sini terdapat sebuah integral dari minus t hingga sampai t hingga dari fungsi t kuadrat ditambah 3t dikalikan fungsi delta t min 2 dt. Di sini kita akan mencari nilai dari integral ini, yaitu dengan menggunakan sifat ini. Dari integral minus t hingga sampai t hingga dari ft dikalikan delta T min A dt itu akan nilainya itu sama dengan F A. Di sini kita akan mencari tahu nilai fungsi dari Ft. Ft itu kan T kuadrat ditambah 3T. Di sini terdapat fungsi delta juga, yaitu T min 2. Berarti kita akan mendapatkan A-nya itu sama dengan 2. Kenapa A-nya sama dengan 2? Karena ini diambil dari persamaan T min A, fungsi deltanya. Sehingga kita dapat mensubstitusikan nilai A ini ke fungsi Ft ini. Sehingga didapat hasilnya F 2 itu 2 kuadrat ditambah 3 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi nilai dari integral ini adalah 10.
Oke, untuk soal selanjutnya, di sini terdapat soal delta direct dalam ODE, yaitu dengan persamaan Y double aksen ditambah Y sama dengan delta dalam kurung T minus 2. Dengan kondisi awalnya itu Y0 sama dengan 0, dan juga Y aksen 0 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita akan Laplace-kan kedua ruas, maka akan didapat Laplace dari Y double aksen itu sama dengan S kuadrat YS dikurang SY0 dikurang Y aksen 0. Untuk Laplace dari variabel Y sendiri itu akan sama dengan YS, dan juga Laplace dari fungsi delta T min 2 itu akan sama dengan E minus 2S. Karena kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari kedua ruas, nilai Laplace-nya ini, kita hanya akan substitusikan nilai Laplace ini ke persamaan ini. Maka akan didapat Laplace dari Y double aksen itu sama dengan S kuadrat YS dikurang SY0 dikurang Y aksen 0 ditambah YS sama dengan E minus 2S. Di sini kita akan memasukkan nilai-nilai dari kondisi awal ini, yaitu akan menjadi S kuadrat YS dikurang S dikalikan 0 itu adalah 0, Y, y aksen dikalikan 0 itu adalah 0, ditambah YS sama dengan E minus 2S. Sini kita akan operasikan terlebih dahulu, maka didapat S kuadrat YS ditambah YS itu sama dengan E minus 2S. Di sini kita faktorkan YS-nya keluar, maka didapat YS di dalam kurung S kuadrat ditambah 1 sama dengan E minus 2S. Kita sisakan YS di satu sisi saja, yaitu jadi YS sama dengan E pangkat minus 2S per S kuadrat plus 1. Nah, setelah ini kita akan Laplace inverse buat mendapatkan nilai IAT-nya. Maka Laplace inverse dari YS itu sama dengan kita akan melaplacekan dulu fungsi yang ini. Persamaan itu berarti Laplace dari S kuadrat plus 1, Laplace dari 1 per S kuadrat plus 1 itu sama dengan sin T. Karena di sini terdapat shifting E pangkat minus 2S, maka dia akan bergeser 2 ke kanan. Maka hasil dari Laplace YS itu sama dengan sin T dalam kurung T dikurang pergeseran ini sebanyak 2, kita masukkan ke sini, 2 dikalikan U T minus 2. Ini kita menggunakan unit step karena dia melakukan shifting atau pergeseran. Maka untuk hasilnya, ya T itu sama dengan sin T minus 2 dikalikan U T minus 2. Dan ini adalah hasilnya.